Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas tuntas nih soal satu sekolah di Tasikmalaya, SMA Al-Mutakin. Kita pengen tahu nih, apa sih yang bikin sekolah ini spesial? Prestasinya apa aja? Terus pendekatannya gimana ke pendidikan? Menarik. Yang langsung bikin, wah gitu ya, sekolah ini ternyata. Wah, peringkat 1 ya. Oke. Iya, dan prestasinya itu nggak cuma lokal, tapi sampai level internasional. Ada cerita dapat medali emas riset di Korea Selatan. Wow, riset di Korea. Mm-mm. Terus lulusannya juga banyak yang diterima di universitas-universitas top, keren banget kan? Keren, keren. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Kita bedah dari akarnya dulu kali ya, visi sama misinya. Takwa, unggul, berprestasi. Terus ada cita-cita luhurnya juga, unggul dan terdepan dalam mewujudkan generasi muttaqin yang rahmatan lil alamin. Nah ini maksudnya apa ya? Oke, ini kalau kita lihat, visinya itu gabungan beberapa elemen penting ya. Ada bertakwa, itu jelas spiritualitasnya. Terus unggul berprestasi, ini akademiknya. Akademik, oke. Nah, yang terakhir ini rahmatan lil alamin. Ini visi yang luas banget, jadi rahmat buat semesta alam. Artinya mereka nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga dampaknya ke dunia luar. Jadi ada dimensi sosial globalnya gitu ya? Betul sekali. Jadi kalau kita lihat, fondasi filosofisnya itu mau mencetak generasi yang takwa, pintar, berprestasi, tapi juga punya kepedulian global. Ini nyambung ke misinya ya, menyiapkan calon pemimpin umat bangsa yang disebut berkarakter ulul albab. Ulul albab, itu artinya apa ya? Itu orang-orang yang cerdas secara intelektual, tapi juga punya kedalaman spiritual dan kebijaksanaan. Jadi nggak cuma pinter otak aja. Oke, paham. Dan ini semua bukan cuma tulisan bagus di dokumen aja kan? Buktinya gimana? Nah, itu dia. Tadi kan udah disebut peringkat 1. Terus mereka juga dapat skor bagus, 9,5 untuk bos kinerja kategori sekolah berprestasi dari kementerian. 9,5 itu tinggi loh untuk bos kinerja. Iya, plus ini lagi, mereka borong 70 medali dari Puspresnas. Itu pusat prestasi nasional kan? Ajang lomba siswa nasional. 70 medali, banyak banget itu. Dari berbagai bidang ya berarti? Kayaknya gitu ya. Terus ada lagi nih, lulusannya banyak yang masuk PTN favorit. Itu udah biasa mungkin ya buat sekolah unggulan, tapi mereka juga jago banget di lomba riset, menang tingkat nasional, terus yang tadi itu emas di KSCF Korea. Nah, yang paling bikin kaget mungkin ya, ada satu siswa diterima di 10 universitas luar negeri sekaligus. 10? Serius? Di mana aja tuh? Iya, 10. Ada di Amerika, Australia, Belgia, Belanda, sama Kanada. Gila nggak sih? Wah, ini sih luar biasa. Rangkaian prestasi ini nunjukin sesuatu yang signifikan banget menurut saya. Signifikan gimana maksudnya? Gini, mereka diakui di level lokal, kan? Peringkat 1. Terus dapat pengakuan kinerja dari pusat. Juara di level nasional. Sampai bisa bersaing di internasional, kayak di Korea itu. Dan lulusannya laku keras di kampus-kampus top dunia. Iya juga ya. Ini artinya kualitas pendidikannya itu komprehensif, menyeluruh. Nggak cuma akademik ABC, tapi juga daya saing lulusannya itu terbukti di berbagai level. Ini pasti hasil sistem yang dibangun dengan baik, bukan kebetulan semata. Oke, masuk akal. Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa sampai kayak gitu? Kayaknya ada di pendekatan pendidikannya ya. Bisa jadi, coba kita lihat. Mereka punya pilihan program, ada full day school, jadi sekolah seharian, sama Islamic boarding school atau pesantren modern gitu ya. Iya, jadi ada pilihan mau nginep atau pulang hari. Betul. Terus ada kelas-kelas unggulannya juga, macam-macam fokusnya. Ada kelas insan muttaqin, kelas sains Quran, kelas riset, sama kelas takhusus Al-Quran. Nah, ini menarik. Kombinasi pilihan program tinggal sama kelas-kelas spesifik ini, kayaknya dirancang buat nampung macam-macam potensi siswa ya. Maksudnya gimana tuh? Ya kan, misi mereka juga bilang mau menumbuh kembangkan beragam talenta sesuai fitrahnya. Jadi kalau ada anak yang kuat di riset, ada jalurnya di kelas riset. Kalau ada yang mau dalemin Al-Quran banget, ada kelas takhusus. Yang mau integrasi sains sama Quran, ada kelasnya juga. Oh, jadi disesuaikan banget sama minat dan bakat anak ya? Kayaknya gitu. Jadi, setiap anak punya kesempatan buat berkembang optimal di bidang yang dia suka atau kuasai. Oke, selain program, yang juga kelihatan kuat itu budayanya ya, budaya sekolahnya. Ada pilar-pilarnya gitu. Budaya sekolah emang penting banget sih.
Apa aja tuh pilar-pilarnya? Ada beberapa nih, misalnya Afsus Salam, itu budaya saling menyapa. Terus ada rutinitas pagi, sholat duha, sama tadarus Quran bareng sebelum mulai belajar. Pembiasaan yang bagus ya. Iya. Terus ada komitmen zero masubuk. Jadi nggak boleh telat sholat berjamaah duhur sama asar. Mereka juga nekenin banget soal efektivitas belajar, nggak mau ada jam kosong. Wah, disiplin waktu sholat dan belajar ya. Banget. Terus lingkungan juga dijaga bersih, nyaman. Sekolah didorong jadi tempat belajar yang kreatif, inovatif. Ada juga penanaman peka terhadap sesama, jadi peduli sama teman, guru, staf, sama peka terhadap lingkungan sekitar. Kepedulian sosialnya juga diasah ya. Dan yang penting juga, jaga hubungan harmonis, hindari gibah, ngomongin orang, sama bullying. Bahkan mereka coba mengaktualisasikan sifat-sifat Nabi kayak fatonah, cerdas, amanah, dipercaya, sidik, jujur, sama tabligh menyampaikan dalam keseharian. Nah, ini dia nih. Budaya kayak gini, kalau beneran dijalanin ya, bukan cuma jadi aturan tertulis, itu dampaknya gede banget ke pembentukan karakter siswa. Maksudnya? Ya, praktek-praktek kayak sholat duha rutin, zero masbuk, saling sapa afsus salam, peduli sesama, itu kan langsung membentuk kebiasaan dan sikap sehari-hari. Ini implementasi nyata dari visi mereka yang religius dan sosial itu. Jadi, bukan cuma teori di kelas saja, ini ngebangun ekosistem sekolah yang suportif. Betul juga ya. Nah, buat mendukung itu semua pasti butuh fasilitas yang oke dong. Jelas. Gimana fasilitasnya? Lahannya luas sih, lebih dari 3 hektar. Fasilitasnya ada ruang kelas ber-AC, terus ada science center, labnya lengkap, ada biologi, komputer, kimia. Ada CCTV juga. Standar sekolah bagus ya. Terus buat yang boarding? Nah, buat yang boarding, asramanya katanya representatif. 1 kamar itu buat 4 santri, terus ada kamar mandi dalam, jadi lebih privat mungkin ya. Ada juga ruang organisasi, lapangan olahraga, aula, ruang makan, bahkan punya minimarket sendiri, namanya EMQ Mart. Wah, lengkap ya. Fasilitas kayak gini jelas jadi tulang punggung buat semua program tadi. Mau kelas riset, mau kegiatan asrama, mau pengembangan bakat lain, butuh ruang dan alat yang memadai kan? Iya, benar banget. Jadi kalau kita coba rangkum nih, lulusan yang diharapkan dari Al-Mutakin itu profilnya kayak gimana sih jadinya? Komplit banget kayaknya ya. Coba kita lihat dari rangkuman profilnya. Profilnya itu pertama, generasi syalih bertakwa. Terus diterima di PTN, PTS, atau kampus luar negeri terkemuka. Punya prestasi nasional atau internasional, menguasai IPTEK tapi dasarnya IMTAK, iman dan takwa. IPTEK dan IMTAK, ini kombinasi khas ya? Iya, terus terampil baca dan hafal Al-Quran, minimal 3 juz buat yang full day, 5 juz buat yang boarding, mampu berbahasa asing, Arab sama Inggris. Punya akhlakul karimah, akhlak mulia dalam interaksi sosial. Hafalan Quran dan bahasa asing juga jadi target ya? Terakhir, punya jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Disebutnya jadi pribadi muttaqin dan ulul albab tadi. Oke. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya lagi nih ya, kelihatan banget kan, semua elemen itu visi, program, budaya, fasilitas semuanya saling dukung dan kerja bareng. Sinergis, gitu ya? Iya, sinergis. Tujuannya ya buat mencapai profil lulusan yang holistik, yang lengkap, kayak yang Anda sebutin barusan. Jadi kesimpulannya, SMA Al-Mutakin ini kayaknya emang secara sadar banget ya meramu atau mengintegrasikan keunggulan akademik, penguatan karakter Islami, pembinaan budaya yang positif, plus wawasan global. Setuju. Dan prestasi-prestasi yang seablak tadi itu kayaknya emang buah dari sistem pendidikan yang terstruktur dan dijalankan dengan baik ini ya, bukan cuma untung-untungan. Tepat sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pemikiran yang menarik nih buat Anda para pendengar. Apa tuh? Sekolah ini kan punya fokus ganda yang kuat ya, ngejar prestasi akademik sampai level dunia, tapi di saat yang sama juga ngebentuk karakter Islami yang kokoh banget. Nah, menurut Anda, gimana sih keseimbangan unik kayak gini antara prestasi global dan karakter Islami bisa membentuk tipe pemimpin masa depan yang khas, yang relevan, nggak cuma buat Indonesia, tapi mungkin juga buat dunia? Pertanyaan yang menarik buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita tentang SMA Al-Mutakin Tasikmalaya kali ini. Sampai jumpa. Al-Mutakin tumbuh menjadi kampus terbaik.